Oke, mari kita kupas tuntas nih sumber yang Anda bagikan kali ini. Kita semua kan sering ngerasa tahu ya kelemahan diri. Gampang Ya. emosi, gampang ke distract, cepat capek. Hmm. Tapi pertanyaannya gimana caranya kita ngelindungin diri dari situ? Apalagi pas lagi nggak fit gitu. Nah, Hmm. bab 3.2 dari sumber Anda, melindungi diri dengan pengaman, ini kayaknya punya jawaban menarik. Betul. Sumber ini kan nunjukin satu fakta dasar ya. Kita ini punya keterbatasan. Ya, biologis, ya cara pandang kita sering sempit. Oke. Jadi kondisi kayak kurang tidur, lapar, stres, atau mungkin di tempat baru gitu, itu bisa bikin kita cenderung reaktif. Otomatis aja gitu gerakannya, bukan mikir dulu. Nah, iya, autopilot yang kadang salah arah itu ya. Bisa dibilang gitu. Hmm. Dan disinilah ide utamanya masuk kan. Mm-mm. Bahwa kita tuh nggak bisa cuma ngandelin tekad atau willpower doang buat ngelaran ini semua. Makanya sumber Anda ngenalin konsep pengaman ini. Safeguards. Pengaman ya, jadi kayak alat bantu gitu. Tepat. Mungkin insight kuncinya di sini tuh bukan cuma soal bikin aturan, tapi kesadaran bahwa kelemahan kita yang paling gede itu seringnya bukan kurang willpower. Tapi, Tapi, ya itu tadi, kondisi biologis atau lingkungan yang sering kita abain. Nah, pengaman ini alat bantu yang ngakuin keterbatasan kita itu. Buat ngelindungin diri kita dari diri kita sendiri pas lagi rentan. wah menarik banget ini. Oke deh, mari kita gali lebih dalam nih beberapa pengaman praktis dari bab 3.2 ini. Yang bisa Anda terapkan juga buat jaga pikiran tetap jernih. Pengaman pertama kedengarannya simple ya, menciptakan lingkungan yang mendukung. Iya. Contoh klasiknya, ya kalau mau makan sehat ya jangan nyimpan cemilan gak sehat di rumah, gitu kan? Simple tapi mendasar banget. Ini pengaman fisik namanya. Jadi dengan nyingkirin godaan, Anda itu sebenarnya bikin gesekan, hambatan gitu buat perilaku yang nggak diinginkan. Oh, gesekan ya, jadi lebih susah gitu ya kalau mau nakal. Persis. Jadi perlu usaha ekstra kan? Misalnya harus keluar rumah dulu, jalan ke toko kalau mau ngelanggar komitmen. Sebaliknya, jalan yang benar jadi lebih gampang diikuti. Intinya, ngerancang lingkungan biar dukung tujuan kita, bukan malah ngelawan. Ini jadi ingat idenya Daniel Kahneman yang juga dibahas di situ, mengganti keputusan dengan aturan. Jadi daripada tiap saat mikir-mikir, aduh minum soda nggak ya, mending bikin aturan aja sekalian. Nah, itu dia. Bikin keputusan itu kan capek mental ya. Apalagi kalau kita lagi capek beneran atau lapar. Itu kondisi paling rentan bikin pilihan jelek. Iya juga ya. Aturan otomatis kayak, saya cuma minum soda pas weekend. Atau, saya nggak minum soda sama sekali. Itu motong proses mikir tadi. Kayak ngebebasin RAM di otak kita gitu loh. Hah, iya, jadi energi mentalnya nggak habis buat mutusin hal kecil ya. Betul. Bisa dipakai buat yang lebih penting, lebih strategis. Tapi, bukannya disiplin buat bikin dan nurutin aturan itu sendiri butuh willpower juga? Padahal kan kita justru mau hemat itu tadi. Nah, pertanyaan bagus itu. Betul, bikin aturan di awal emang butuh usaha. Nggak otomatis. Tapi tujuannya adalah kita bikin keputusan itu sekali aja. Pas kita lagi bisa mikir jernih. Oke. Terus, kita ngandelin aturan itu pas kita lagi nggak dalam kondisi prima. Aturan itu jadi semacam default gitu. Ngurangin beban keputusan pas lagi rentan. Jadi kayak investasi energi di awal buat hemat nanti. Iya, yang itu ya. Email yang sebenarnya kurang penting malah dapat versi terbaik dirinya pas pagi-pagi. Solusinya dia pakai gesekan friction. Iya, dia bikin taruhan kan sama teman kerjanya. Kalau dia buka email sebelum jam 11 pagi, wah harus traktir makan siang. Haha, lumayan juga ya hukumannya. Lumayan, rasa nggak mau keluar duit sama mungkin sedikit malu ya. Itu jadi pengaman yang ampuh banget buat dia. Intinya ya, bikin perilaku buruk jadi lebih repot aja. Atau ada konsekuensi langsungnya. Contoh email tuh oke sih, tapi kok kayaknya agak ekstrim ya. Sampai ngelibatin teman kerja, uang gitu. Ada nggak sih cara nerapin gesekan ini yang lebih simple sehari-hari? Ya, tentu ada dong. Gesekan tuh udah harus selalu sosial atau finansial kok. Bisa aja sesimpel naruh HP di ruangan lain pas lagi kerja. Atau hapus aplikasi sosmed dari layar utama ponsel. Oh iya ya. Atau bahkan cuma nambahin satu langkah ekstra aja sebelum ngelakuin kebiasaan buruk. Misalnya kalau mau ngurangin ngemil malam-malam, ya simpan cemilannya di tempat yang agak susah dijangkau. Sedikit aja hambatan, itu udah bisa ngaruh kok.
Oke, masuk akal. Nah, kita geser ke pengaman berikutnya nih, yang menurut saya ini kuat banget. Menggeser kerangka acuan, shifting frame of reference. Kita kan gampang banget ya, kejebak di sudut pandang sendiri. Gampang banget. Apalagi pas lagi stres atau ngerasa paling bener. Wah. Sumber Anda kan kasih contoh Komandan Michael Abrashoff itu ya, di kapal USS Benfold. Iya, yang soal antrian makan itu kan? Betul. Dia lihat ada masalah nih. Perwira makannya duluan, misah dari pelaut. Nah, bukannya langsung kasih perintah, yang mungkin malah bikin orang nolak, dia ngelakuin sesuatu yang beda. Dia milih ikut ngantri di belakang bareng pelaut ya, ngelihat dari kacamata mereka gitu. Tepat sekali. Dia secara sadar, menggeser perspektifnya. Tindakannya itu jadi contoh yang kuat banget. Sampai ngubah budaya di kapal, tanpa perlu aturan formal skala. Wow. Dia berhasil lihat blind spot di sistemnya dia, ya karena dia mau keluar dari gelembungnya sendiri. Ini pengaman buat bias kita sendiri. Dan ini skill yang perlu dilatih sih. Dan ini nyambung banget ya sama teknik komunikasi dari teman penulis yang juga dikutip itu. Selalu mulai diskusi dengan coba pahamin lawan bicara dulu, terus nanya, apa yang saya lewatkan? Terus abis dijawab, tanya lagi, apa lagi yang saya lewatkan? Iya, teknik sederhana tapi dampaknya, wah, gede banget. Pertanyaan itu kan maksa kita buat, berhenti sejenak dari argumen kita sendiri. Terus secara aktif, nyari perspektif lain. Jadi kayak rem gitu ya? Bisa dibilang gitu, ini pengaman interpersonal, ngelindungin kita dari salah paham, asumsi yang keliru, konflik gak perlu, apalagi pas emosi udah mulai naik tuh. Penting banget. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, intinya kita ini ya rapuh lah ya. Ngandelin tekad aja tuh nggak cukup, apalagi pas lagi kritis. Bener banget. Kita perlu ngakuin keterbatasan kita, ya biologis, ya kognitif. Nah, membangun pengaman secara sadar, mau itu lewat lingkungan, aturan, bikin gesekan, geser perspektif, atau teknik komunikasi, itu cara proaktif buat ngelindungin proses mikir jernih kita. Intinya ya, ngelindungin Anda dari diri Anda sendiri. Wah, dalam juga ya. Ini jadi pemikiran menarik nih buat Anda bawa pulang. Coba deh renungkan, pengaman apa yang mungkin udah Anda punya tanpa sadar? Di rutinitas harian Anda? Dan yang lebih penting lagi, berdasarkan pola reaksi atau kelemahan yang Anda kenal di diri sendiri, mungkin pas lagi capek, lapar, atau stres, pengaman sederhana apa ya yang bisa mulai Anda rancang dan terapkan besok? Buat jaga diri Anda tetap di jalur yang benar.